Cerita diawali tentang sebuah buku harian tua. Dikisahkan seorang pemuda yang datang ke sebuah desa. Kesan pertamaku tidak terlalu bagus kepadanya, tapi mata pemuda itu dipenuhi oleh ambisi. Aku berharap pemuda itu ditolak, tapi orang tua baik itu menerimanya. Beberapa hari berlalu, tapi pemuda itu tetap diam di rumahnya. Banyak warga yang penasaran, tapi aku tidak peduli. Beberapa minggu berlalu, hingga akhirnya aku tahu apa yang dilakukan pemuda itu selama ini dari anak-anak di sekitar. Ternyata sepanjang hari dia hanya mengayunkan pedangnya, namun sekali lagi aku tidak peduli. Sudah 1 bulan berlalu, pemuda itu masih memegang pedangnya, tapi aku hanya tahu dari orang lain dan begitu seterusnya. Beberapa bulan berlalu, banyak warga menggosipkan kalau pemuda seorang satria yang bersiap balas dendam. Tapi aku masih tetap tidak peduli. Sudah 6 bulan berlalu dan kesatria itu masih memegang pedangnya, yang membuatku jadi tertarik. Seberapa hebatkah orang itu? Seberapa bagus ilmu pedangnya? Aku penasaran dengan itu. Namun ketika aku memeriksanya, aku kembali dengan rasa kecewa. Yang kulihat di sana terlihat biasa saja dibandingkan orang yang mengikuti tes di tempat aku bekerja dulu. Namun aku rasa dia punya alasan sendiri mengayunkan pedangnya itu. Sekarang aku benar-benar tidak peduli. Kemudian datang seorang tentara bayaran bersama putra dan putrinya ke desa. Aku langsung jatuh cinta padanya sejak pandangan pertama dan mencoba berkenalan dengannya. Kini aku menikahinya setelah 2 tahun pacaran. Dan saat ini juga aku mulai menulis buku catatan ini. Namun anehnya, sampai sekarang aku masih tidak bisa melupakan pemuda itu. 5 tahun adalah waktu yang lama. Banyak orang sudah mengalami suka dan duka, tapi orang itu masih mengayuhkan pedangnya. Dan mulai besok aku berniat untuk setiap hari memeriksanya. Sudah 5 tahun dia terus melatih pedangnya. Menginjak tahun ke-6, dia masih melatih pedangnya. Hingga akhirnya seorang bayi lahir, Lola, anakku dan istriku. Semua penduduk berkumpul dan merayakan. Tapi pemuda itu masih terus berlatih. Hari ini sudah tahun ke-15, aku sadar kalau belum memeriksanya hari ini. Tapi aku yakin kalau dia masih berlatih. Sebagaimana siang dan malam terjadi, pelatihannya sudah menjadi sebuah hal yang biasa. Kurasa aku harus mulai berhenti memperdulikan hal tidak berguna seperti ini. Hingga akhirnya aku sudah menua. Aku memiliki seorang cucu, anak dari putriku, Lola. Pagi ini aku berniat untuk jalan-jalan di sekitar desa. Kini aku sudah menjadi tuan tanah di desa ini, menjadi orang yang disegani oleh banyak orang. Sudah banyak waktu berlalu, begitu pula desa ini yang sudah banyak berubah. Namun hanya satu tempat yang masih sama. Sudah 37 tahun berlalu sejak kedatangan pemuda itu. Mataku terbelalak melihat pemuda itu menemui akhirnya tanpa melepaskan pedangnya. Cahaya perah mengelilingi tubuhnya dan aku mulai menutup matanya. Aku berdoa, semoga pemuda itu pergi ke tempat yang baik. Dan begitulah hingga akhirnya aku terbangun dari mimpi panjang itu. Kota ini bernama Real Parreira, sebuah kota yang terkenal sebagai tempat pelatihan bangsawan. Sudah banyak bangsawan yang lulus di usia muda, bahkan diangkat langsung oleh keluarga kerajaan. Baron Parreira memiliki 2 anak yang terkenal. Kirill Parreira, anak kedua dari baron yang terkenal karena kemampuan sihirnya, dan juga Irene Parreira yang tidak kalah terkenal karena kemalasannya, hingga orang-orang menyebutnya sebagai guru kemalasan karena seberapa banyak dia tidur sejak dia melihat kematian ibunya di depannya. Tiba-tiba hari ini aku tidak bisa tidur di siang lagi. Sejak mengalami mimpi itu, aku bisa merasakan keelahan di mulutku, bahkan dengan jelas mengingat rasa sakit di ototku. Dan anehnya, rasanya tubuhku penuh dengan energi. Rasanya aku tidak bisa hanya diam saja. Meskipun malu, aku memanggil pelayan dan memintanya untuk mengambilkan sebuah pedang, yang membuat pelayan itu kaget dengan perubahan sikapku.